Kitab Kejadian pasal 21. Kita akan membaca mulai ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-21. Kitab Kejadian pasal 21 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-21. Tema ini sangat relevan di tengah-tengah mungkin runcingnya antirasialisme di negeri ini. Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapih. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapih itu. Saudara membaca ayat yang ke-9. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Hal ini sangat menyebabkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hamba itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara ke padang gurun Berseba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya. Sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Katanya kepadanya, apakah yang kau susahkan Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia berbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sosok Abraham itu menjadi sangat terkenal. Bahkan dia menjadi simbol dari agama besar Yahudi, Kristen, dan Islam. Kalau saudara melihat siapakah sebenarnya Abraham, ternyata Abraham pun itu bukan seorang yang kita bayangkan sempurna. Sebab kita tahu yang sempurna hanya Tuhan Yesus. Nabi-nabi lain pun ternyata dalam hidupnya dia mengalami kekurangan-kekurangan dan kegagalan-kegagalan yang melekat pada dirinya. Kalau saudara-saudara sekarang melihat dan mengamati situasi di belahan Timur Tengah, sebenarnya apa yang terjadi, krisis sampai hari ini bukan sekedar konflik agama seperti yang kita bicarakan selama ini, tapi sebenarnya adalah konflik rasial antara suku-suku Arab dengan suku Israel. Itu yang terjadi. Padahal yang sebenarnya baik suku Arab maupun suku Israel itu adalah anak-anak Abraham.
Mengapa, saudara-saudara? Abraham sebagai sosok manusia biasa yang lemah, ternyata kadang-kadang dia tidak sabar menunggu saat Tuhan. Dan itulah yang menjadikan bahwa ternyata lahir bangsa Arab. Abraham tidak menunggu saat Tuhan untuk menunggu lahirnya sang putra janji. Tetapi Abraham menuruti kemauan dan emosi istrinya untuk mengambil budaknya, yaitu Hagar, dan akhirnya melahirkan Ismail. Dan Ismail inilah yang melahirkan suku-suku Arab sampai hari ini. Sedangkan dari Sarah lahirlah suku Israel yang kemudian menurunkan nabi-nabi, yang kemudian menurunkan Tuhan Yesus. Dari sini saudara-saudara kita melihat, dan setiap agama dari 3 agama besar ini selalu mengklaim dirinya, kami ini keturunan Ibrahim. Orang-orang Yahudi pada zaman Tuhan Yesus, dia mengandalkan begitu bangganya bahwa mereka orang-orang Yahudi itu adalah keturunan Abraham. Sampai-sampai Tuhan Yesus menyindir, apakah yang disebut keturunan Abraham itu terlebih-lebih adalah keturunan rohani dari Abraham, yang artinya yang meneladani iman Abraham, yang dengan imannya itu Abraham diikat oleh kesetiaan Allah yang tidak kelihatan, yang dengan imannya itu Abraham disuruh pergi ke tempat yang dia tidak tahu, tetapi dengan iman Abraham berangkat pergi menuju ke tanah Kanaan. Ataukah sosok historis Abraham dalam pengertian keturunan darah daging Abraham? Orang Yahudi melupakan iman Abraham ini, tetapi orang Yahudi menekankan, kami adalah anak-anak Abraham secara darah. Lalu Tuhan Yesus dalam satu bagian Injil menyindir, jikalau anak-anak Abraham ini tidak lagi mewarisi iman Abraham, maka Allah bisa menjadikan anak-anak Abraham dari batu-batu ini, dan batu-batunya akan berbicara memuji Tuhan. Maknanya bahwa sebenarnya yang mau kita teladani dari Abraham itu bukan pertama-tama sebagai anak secara darah, tetapi anak secara iman, anak secara janji. Karena Abraham dibenarkan bukan karena perbuatannya, bukan karena kekuatannya. Sebab siapakah manusia? Manusia itu penuh kelemahan, inherent melekat dalam dirinya. Manusia itu adalah sosok yang selalu jatuh bangun, dan tidak ada harapannya apabila kita bersandar pada manusia. Mungkin kita sangat kecewa apabila kita berharap pada sosok manusia, sekalipun itu adalah bapak orang beriman yang namanya Abraham. Mungkin kita akan mengalami kegagalan. Hanya karena kita berharap pada Tuhan, maka kita bertahan dalam iman. Amin. Saudara-saudara, Abraham ini oleh orang-orang Yahudi disebut sebagai Abha Ma'amin, bapak orang-orang mukmin. Jadi bahasa Ibrani Ma'amin itu bahasa Arabnya mukminin, orang-orang beriman. Mukmin itu orang-orang beriman. Orang-orang Arab Kristen dan orang-orang Islam menyebut Abraham sebagai Abul Mukminin, bapak orang-orang beriman. Demikian juga orang-orang Kristen sekarang menyebut bahwa Abraham itu adalah orang-orang beriman. Lalu saudara-saudara, bapak orang-orang beriman ini siapa? Kita ingin melihatnya. Orang-orang Yahudi seperti tadi saya katakan, dia selalu mengeklaim diri sebagai putra Abraham. Orang-orang Islam, dia ngeklaim diri sebagai agama Abraham. Jadi agama Ibrahim. Dia menyebut sebagai agama Ibrahim yang hanif dan yang muslim. Jadi menurut orang Islam, Abraham itu muslim. Menurut orang Yahudi, Abraham itu bapaknya sendiri.
Lalu bagaimana ketiga agama ini semua mengaku diri sebagai penerus dari agama Ibrahim. Tapi apa yang sebenarnya terjadi? Sejauh mana ketiga agama ini mengeklaim diri sebagai keturunan rohani atau keturunan jasmani atau penerus agama dari Ibrahim? Barangkali ini yang menjadi satu meeting point dalam dialog untuk mencari kebenaran di antara ketiga agama yang sama-sama mengaku sebagai keturunan Ibrahim. Cak Nur, Dr. Nurkolis Majid, saya pada hari-hari ini sangat akrab dengan beliau karena saya sering diundang untuk berceramah di Yayasan Wakaf Paramadina. Pada ceramah saya bulan Mei tanggal 30, saya membawakan satu tema yang cukup merangsang sebetulnya, kekristenan dan kearapan. Saudara-saudara, bahwa tema ini sangat disambut antusias, sampai kemudian seminggu kemudian saya diundang ke rumah Gus Dur untuk membawakan doa. Doa itu judulnya Doa Solidaritas untuk Reformasi, dan saya diundang untuk membacakan doa, bukan membaca, berdoa, untuk berdoa. Dan saya berdoa di dalam bahasa Arab di rumah Gus Dur itu, disaksikan oleh para tokoh agama dan juga para santrinya Gus Dur di Ciganjur, sehingga dia merasa bahwa kalau Kristen itu doanya dalam bahasa Arab, maka mungkin akan diterima oleh umat Islam. Dan besoknya tanggal 6 Juni, seluruh TV swasta dan TVRI semua menyiarkan ada orang Kristen yang berdoa dalam bahasa Arab dengan fasih di rumah Gus Dur. Nah, Gus Dur sendiri memberikan ulasan bahwa ini menjadi suatu meeting point dalam dialog supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Sebab Kristen itu dicap Barat, Islam itu dicap Arab. Nah, Kristen yang Arab padahal ada dan itu cukup besar di Timur Tengah. Nah, ini yang mencoba saya tawarkan sebagai pelayanan di Indonesia, agar mula-mula Kristus itu pada pertemuan pertama tidak ditolak, tapi yang ditolak adalah bajunya. Gandhi pernah berkata, "Saya menerima Kristusmu, tetapi saya menolak kekristenanmu." Karena apa? Gandhi itu adalah orang yang pertama-tama sangat mengagumi Yesus Kristus. Dia sangat diilhami oleh khotbah di atas bukit. Ajaran yang dia namakan ahimsa, mengalahkan dengan diam. Itu adalah ajaran Kristus. Tidak ada pemimpin agama di dunia ini yang mengajarkan kalau disakiti diam, kalau difitnah mendoakan. Itu hanya ajaran Kristus. Dan Gandhi sangat diilhami oleh ajaran Kristus di atas bukit. Kemudian suatu saat Gandhi masuk ke gereja orang Barat, gereja kulit putih. Ada seorang petugas gereja di depan dan dia mengatakan, "Maaf Tuan, ini gereja untuk kaum kulit putih. Karena Anda kulitnya hitam, Anda tidak bisa masuk." Apa yang terjadi saudara-saudara? Setelah itu Gandhi tidak pernah masuk gereja sampai dia meninggal. Saya berpikir, ini Gandhi tidak percaya dengan Yesus itu gara-gara siapa? Gara-gara orang Kristen. Karena itu Gandhi dengan lantang mengatakan, "Aku menerima Kristusmu, tetapi aku menolak kekristenanmu." Karena kekristenan justru yang sebenarnya ingin menjadi misi pembebas dari penyekatan, misi pembebas dari warna kulit yang dibeda-bedakan, misi pembebas dari perasaan rasialisme. Maka kekristenan telah jatuh menjadi rasialisme. Dan ketika itu asin garamnya sudah tidak ada lagi. Dan ketika itu terang cahayanya sudah pudar. Dan kekristenan ditinggalkan orang. Yesus bersabda, apabila garam itu tidak asin lagi, maka garam itu akan dibuang dan diinjak-injak orang. Saudara-saudara ini, karena itu
Jangan berharap pada orang. Lihatlah Tuhan saja, amin. Karena apabila kita melihat dan kita berharap pada seseorang, bahkan kepada tokoh besar pun kita akan kecewa. Kita hanya bisa berharap pada Tuhan. Saudara-saudara ini, maka setelah saya membacakan doa itu, saya diundang di forum-forum kajian Islam. Saya berpikir, Tuhan terima kasih, di tengah-tengah kesulitan seperti ini, Engkau pakai hamba-Mu yang jelek dan sederhana ini untuk merayakan firman-Mu di tengah-tengah bangsa kami. Saya diundang di pusat-pusat kajian Islam, bahkan saya diundang di forum pengajian Islam untuk bercerita tentang apa? Tentang Injil, tentang Kristus. Hanya dia mengatakan, tapi jangan model-model barat yang dibawa. Saya bilang, saya Kristennya Kristen Arab. Dan di mana-mana Kristen Arab itu ahlan wa sahlan. Saya mau bersaksi sedikit sebelum saya masuk dalam kajian ini. Saya katakan, kalau kita berharap pada orang, maka kita akan kecewa, saudara-saudara. Suatu saat, ketika saya baru pulang dari Timur Tengah dan saya ingin membawa pelayanan ini untuk bangsaku, bangsa kita, yang mayoritas belum bisa menerima Kristus, belum bisa menerima, belum bisa memahami, masih menyalahpahami. Kalau katanya datang ke Natal itu haram, saya terbeban untuk ini. Lalu saya membawa barangkali dengan kebudayaan timur ini, Kristen itu bisa diterima. Kristus itu bisa di-sharingkan kepada saudara-saudara saya. Ketika ini menjadi suatu mode yang coba saya tawarkan, saya kampanyekan di Jakarta, di forum-forum yang diselenggarakan oleh Pak Yusuf Roni waktu itu. Lalu ada mungkin orang-orang Kristen yang ketakutan setengah mati. Ketakutan karena munculnya aliran aneh Kristen yang berbahasa Arab. Ada orang Kristen yang begitu takut karena sebenarnya ketika ketakutan itu orang Kristen di Indonesia selama ini menderita penyakit yang namanya Minderwaardigheid kompleks. Itu penyakit yang sangat bahaya. Sebab belum apa-apa sudah takut, belum apa-apa sudah minder, belum apa-apa sudah janganlah, nanti resikonya terlalu berat. Kalau gitu kita ndak usah lagi lah kita menceritakan agama kita keluar, ndak usah itu. Sering kali kita menderita penyakit seperti itu, akibatnya maka yang terjadi hanya aliran sodok dengan aliran yang lain, gereja satu dengan gereja yang lain. Dan karena penyakit Minderwaardigheid kompleks ini, kemudian tanpa disadari, ada banyak orang-orang Kristen, bahkan jangan kaget, termasuk hamba Tuhan juga, yang mengatakan hati-hati dengan gerakannya Bambang Nursena itu. Kenapa? Itu akan mengkristenkan orang Indonesia dengan cara bahasa Arab. Dan itu dilaporkan ke Bimas Protestan, saudara-saudara. Ke Bimas Protestannya ketakutan. Makanya Pak Jan Kawatu itu di mana-mana ngekat. Ini tidak boleh, ini tidak boleh. Itu yang terjadi. Apa yang saya harus terima ketika itu, saudara-saudara, dikat seperti itu? Dan ngekatnya kalau Pak, janganlah, belum waktunya, mungkin masih bisa diterima. Ini enggak, bahaya, mau mengkristenkan Indonesia dengan bahasa Arab. Coba, kalau itu sampai jatuh ke tangan tetangga sebelah, kan saya bisa berapi, saudara-saudara. Saya berpikir, wah, ini bahaya untuk saya. Sebagai manusia biasa, saya dilanda ketakutan. Sebagai manusia biasa, saya dilanda kecemasan. Lalu kemana? Saya berdoa. Doa saya kepada Tuhan hanya begini, saudara-saudara. Saudara-saudara, pada pagi hari ini saya ingin share kepada saudara-saudara. Doa ini begitu makbulnya. Saudara tahu makbul itu mujarab. Doa ini begitu ampuhnya. Padahal doa itu bunyinya yang sederhana. Tuhan Yesus, apa yang menimpa atas saya pada pagi hari ini dan atas pelayanan saya sangat terpukul dan takut karena ketakutan.
Tuhan, jangan celakakan mereka yang menyalahpahami. Selamatkan hamba-Mu saja. Saudara itu, jadi saya tidak pernah berdoa untuk mencelakakan orang yang memfitnah saya. Karena saya takut, kalau saya berdoa mengutuk, doa saya tidak makbul lagi. Saudara tahu doa yang saling dikabulkan Tuhan itu tidak ada kutukannya. Saudara, waktu Tuhan Yesus disalib, dia mengatakan, Bapa ampunilah karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Coba kalau yang disalib Tuhan selain Tuhan Yesus, pasti dia akan memaki-maki. Dan dia akan mengatakan, moga-moga Tuhan akan membalas setimpal dengan perbuatanmu yang tidak tahu diri. Tetapi Yesus tidak mendoakan seperti itu. Yesus berkata apa? Ampunilah karena mereka tidak tahu. Barangkali bahasa saya tidak seindah Tuhan Yesus. Saya hanya berkata, jangan celakakan mereka. Hanya selamatkan hamba-Mu saja. Dan betul saudara-saudara, tanggal 11 Desember, yayasan pelayanan kami diresmikan di Jakarta, di Hotel Millennium. Saya hampir ditangkap oleh Polda. Karena apa? Karena ada banyak orang berjilbab masuk gereja. Dan ketika itu saudara-saudara, ada seorang intel dari Polda, dia menanyakan pada seorang anggota panitia, saudara, ini model apa ini? Aliran apa ini? Kristen kok pakai jilbab, pakai bahasa Arab? Yang ditanya itu kebetulan rombongan IAIN yang kami undang. Terus ditanya, saudara, Kristen model apa kok pakai jilbab? Saya bukan Kristen, Pak. Saya mahasiswa IAIN yang diundang untuk peresmian ini. Loh, jadi saudara Islam tidak apa-apa? Tidak apa-apa, ini kan Kristen dari Timur Tengah. Kami justru semakin dekat dengan mereka. Jadi benar tidak apa-apa, tidak apa-apa. Dan saudara tahu, intel ini orang Kristen ternyata saudara-saudara. Jadi apa? Karena ketakutannya tadi. Loh, yang diundang yang Islam aja malah seneng diundang kok. Yang Kristen ketakutan. Itu yang terjadi. Dalam waktu yang tidak terlampau lama, belum ada setahun, dari Desember sampai bulan Mei, itu hampir seluruh tokoh-tokoh Islam di Indonesia sudah welcome dengan kehadiran kami. Mulai pertama kali Cak Nur, yang tokoh reformasi itu, Kang Jalal, Dr. Jalaluddin Rahmat dari Bandung, kemudian Dr. Komarudin Hidayat yang nanti tanggal 5 September akan kami undang di Surabaya untuk satu seminar dengan kami. Kemudian Gus Dur. Dari Gus Dur tinggal di bawah Kiai Agil yang pengurus NU wilayah di Jawa Timur ini sudah welcome. Jadi tanya oleh majalah Penabur, bagaimana pendapat Bapak dengan pelayanan Kristen dalam bahasa Arab yang namanya gereja Syria itu? Oh ya baik, kami welcome saja. Dengan pemakaian bahasa Arab, oh tidak masalah. Pemakaian bahasa Arab silahkan, karena itu semakin kontekstual dengan Indonesia yang mayoritas Islam. Dampak negatifnya Pak, oh tidak ada. Nah, saudara-saudara, ini berkat, amin. Karena apa? Karena Tuhan melihat doa orang yang berada dalam ketakutan, berada dalam keterancaman, dan dia tidak mampu. Tetapi yang dia lakukan itu semata-mata karena kemuliaan nama Tuhan. Bukan kemuliaan dirinya, bukan kemuliaan kelompoknya, bukan kemuliaan gerejanya sendiri, tapi kemuliaan untuk semua. Saudara, kita lanjutkan. Atas dasar mengeklaim nama Abraham itu, kemudian orang bertanya, lalu sebenarnya Abraham itu Omaendi, orang mana itu? Kok bisa menjadi tokoh sentral dalam 3 agama? Orang mana? Orang Islam kalau sholat, ya berdoa, ya ada kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibrahimnya ada di samping Muhammad. Ibrahimnya ada. Semoga Tuhan memberikan kemuliaan kepada Ibrahim dan keluarganya. Orang Yahudi kalau berdoa di sinagoge,
dia akan mengucapkan Baruch ata Adonai Eloheinu melek haolam, terpujilah engkau ya Tuhan, Allah yang kami sembah, Raja semesta alam, Elohe Abraham, Elohe Yitzhak, Elohe Yakub. Allah yang disembah Abraham, Allah yang disembah Ishak, Allah yang disembah Yakub. Abraham muncul di situ. Saudara-saudara, saudara kalau membaca kitab sucinya orang Kristen yang namanya Perjanjian Baru, ketika saudara membaca Injil Matius, pertama kali ayat pertama, pasal pertama berbunyi, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham begitu sentral. Lalu sampai-sampai kita bertanya, Abraham itu orang mana? Agamanya apa? Tuhan yang disembah namanya siapa? Ini penting. Karena orang Islam berkata, oh Tuhannya Abraham itu namanya juga Allah. Loh, waktu itu Allah belum ada. Bukan namanya, bukan Allahnya yang belum ada. Nama Allah itu belum muncul pada mata Abraham. Belum ada ya. Jadi Tuhan yang disembah Abraham siapa? Kalau kita membaca Quran ya yang disembah Yesus ya Allah, Muhammad ya Allah, Abraham ya Allah, semua sudah seragam namanya Allah. Tapi kalau saudara membaca Alkitab, lebih-lebih kalau membaca original teksnya, saudara akan bertemu Allah yang disembah Abraham itu dia sebut dengan apa? Allah menyatakan diri kepada Abraham itu dengan nama Allah yang Maha Kuasa, El yang Maha Kuasa, El Shaddai. Coba kita baca kitab Keluaran. Kitab Keluaran pasal yang ke-6. Kita akan membaca kitab Keluaran pasal yang ke-6. Ayat yang pertama dan kedua. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, Akulah Tuhan. Sudah perhatikan? Kepada Musa Allah berfirman, Akulah Tuhan. Tuhannya huruf besar semua. Itu Yahweh, Jehovah, Yahweh. Akulah Yahweh. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Belum menyatakan diri kepada Abraham dengan nama Tuhan. Tapi sudah menyatakan diri dengan nama Allah yang Maha Kuasa, El Shaddai. Jadi zamannya Abraham, nama Tuhan itu adalah El Shaddai. Kemudian ketika zamannya Musa, Tuhan menyatakan diri dengan nama Yahweh atau Tuhan atau Yehovah. Bukan saksi Yehovah tapi. Ketika Ismail dengan Hagar lari diusir dari padang gurun, di situ ketemu dengan Allah yang menyatakan diri dengan nama El Roi, Allah yang Maha Melihat. Setiap nabi memiliki pergumulan zamannya masing-masing, memiliki kompleksitas pergumulan zamannya sendiri-sendiri, memiliki nama untuk Tuhan sesuai dengan pergumulannya sendiri-sendiri. Kalau saudara sedang susah, pasti saudara suka memanggil Tuhan, Tuhan selamatkanlah kami, Engkaulah gembala agung jiwa kami, ya kan? Tapi ketika kita bersuka cita, kita mengatakan, oh Tuhan besar, Tuhan Maha Kuasa. Itu berarti setiap pergumulan kita ini, kita berdoa kepada Tuhan sesuai dengan sifat Tuhan yang kita butuhkan. Walaupun kita memanggil Tuhan, sekarang Tuhan doa saya tidak didengar, lalu Engkaulah yang Maha mendengar. Tuhan saya sedang kehimpit, lalu kita berdoa, Tuhan Engkau Maha melepaskan. Ketika kita berdoa, kita dalam keadaan ketakutan, Tuhan Engkau adalah pelepas dari segala ketakutan.
Itu semua dialami dalam pergumulan manusia. Tetapi apakah Tuhan itu berubah-ubah? Tidak. Tuhan itu tetap satu. Tuhan itu tetap mengerti pergumulan kita. Yang berubah-ubah kitanya, bukan Tuhannya. Kita membutuhkan Tuhan lalu kita menggambarkan Tuhan. Itu bedanya. Kalau dalam iman Kristen, Tuhan yang menyatakan diri. Bukan engkau yang terlebih dulu mencari saya, tetapi aku yang terlebih dulu mengasihi engkau dan mencari engkau. Agama-agama itu mencari apa yang namanya sangkan paraning dumadi. Bahasa Jawanya itu asal usul dan tujuan kemana kita hidup. Tetapi Kristus mencari yang hilang. Jadi di dalam kekristenan Allah itu turun. Firman Allah itu nuzul menjadi manusia, yaitu Kristus. Agama-agama dan spiritualitas manusia itu mencari Allah. Seperti mendirikan menara yang mencakar langit. Di atas itu tidak ketemu siapa-siapa. Nggak sampai-sampai tetangganya itu dibuat. Yang namanya menara Babel. Niatan manusia yang mencari Allah akan gagal apabila mengandalkan kekuatan diri sendiri. Seperti membangun menara Babel. Tetapi Allah yang dikenal dalam Kristus adalah Allah yang mewahyukan diri. Allah yang menyatakan diri. Kendati pun saudara-saudara kita melihat bahwa sebenarnya Kristus yang lebih dulu mencari kita. Bukan kita yang lebih dulu mencari dia. Karena itu ada seorang ahli yang namanya adalah Albert Arts. Dia mengatakan, seandainya Abraham itu tidak memiliki satu konsep tentang Allah yang El Shaddai itu, maka mungkin namanya akan hilang lacak dari muka bumi ini. Ibrahim memiliki iman. Dan dengan iman itu dia disuruh pergi. Kemana? Dia tidak tahu harus pergi. Tapi karena dia setia kepada Allah. Dia percaya Allah memiliki rencana yang paling indah untuk saya. Dan saya pun berangkat. Abraham diikat oleh kesetiaan Allah yang tidak kelihatan. Ketika janji demi janji itu kemudian mengalami hidupnya Abraham, maka saudara-saudara, disitulah Abraham dalam usia tuanya dia tidak memiliki seorang anak. Tapi Tuhan menjanjikan akan lahir seorang anak. Dia tidak sabar menurut adat waktu itu. Dan ini bukan hanya cerita Alkitab, saudara-saudara. Cerita Alkitab ini sudah dibuktikan 1000 kali lebih cocok dengan penemuan-penemuan arkeologi. Satu contoh, saya ngomong dengan rekan-rekan Islam, bapaknya Ibrahim itu kalau di dalam agama Islam namanya siapa? Namanya Azar katanya. Apakah ada orang-orang di Irak, Mesopotamia abad-abad tahun 4000, 3000 sebelum Masehi yang namanya Ajar? Itu kan nama-nama Arab. Bangsa Arab belum muncul, Abraham saja belum ada kok. Tidak bisa menjawab. Tapi ketika saya jawab, nama Bapak Abraham itu namanya Terah. Wah, itu kan menurut versi Bible. Ini bukan sekedar versi. Cocoklah nama-namanya itu untuk zaman itu. Contohnya begini. Kalau saudara lahir pada masa Orde Reformasi ini, sekarang bukan Orde Baru, sudah berlalu sekarang. Terus namanya itu orang Jawa zaman abad ke-20 namanya Sungkono, Suwoto, ya cocok lah. Tapi kira-kira kalau zamannya Ken Narok namanya adalah Suwoto dicurigai. Karena bahasa Jawa waktu itu belum mengenal huruf O, yang kenal huruf A. Ini contoh saja. Maka dengan demikian kalau zaman Abraham itu nama bapaknya siapa? Saya mencatat ada satu penemuan dari tahun 1933 sampai tahun 1960 yang ditulis oleh seorang yang bernama Aparet. Dia mengadakan penggalian di sekitar Irak. Jadi rumahnya Abraham itu aslinya di Ur-Kasdim. Ur-Kasdim itu Irak sekarang, Mesopotamia. Di suatu tempat yang namanya Tel Hariri.
dia menemukan kota-kota purba. Dan kota-kota purba itu disebut dengan nama Nahor, disebut dengan nama Tilturahi dan Siruk. Ini cocok ternyata dengan informasi Alkitab. Kalau di dalam versi arkeologi disebut Nahor, di Alkitab dikenal dengan nama Nahor. Ya kan? Di Alkitab dikenal juga namanya Terah. Di sini ada kota purba yang namanya Tilturahi, kotanya Terah. Ada satu temuan yang namanya Siruk. Itu ternyata cocok dengan nama-nama Bible. Tapi arkeologi tidak pernah ketemu dengan nama Ajar. Karena itu nama Arab abad-abad kemudian. Ini satu contoh. Jadi ada banyak dialog ilmiah yang bisa dilakukan. Bahwa Alkitab kita ini bukan sekedar dongeng. Ini benar-benar membuktikan diri sebagai wahyu ilahi yang terbukti kebenarannya. Satu contoh lagi, saudara. Nama Abraham itu sebenarnya Abraham atau Ibrahim? Coba aslinya, orang Islam menyebut Ibrahim kan? Orang Kristen Arab juga menyebut Ibrahim. Tapi nama aslinya, tetangga saya itu namanya Joko. Ketemu dengan orang barat dinamanya kan Jack. Bisa aja kita namanya nama aslinya itu dilafadzkan dalam bahasa lain. Konon ceritanya Raden Patah itu nama aslinya Jinbun. Dalam orang Jawa disebut Panembahan Jimbun. Tidak bisa ngomong Jinbun dinamakan Jimbun. Konon menurut cerita banyak wali-wali itu orang Tionghoa sebetulnya, wali penyebar agama Islam itu orang-orang Tionghoa. Yang namanya Sultan Trenggono itu aslinya Tungkalo. Orang Jawa tidak bisa ngomong itu dengan Trenggono. Tapi nama aslinya siapa? Sejarah bisa menemukan. Penemuan di Kelenteng Sampokong di Semarang kira-kira tahun 1960-an oleh seorang ahli sejarah yang namanya Slamet Mulyana, dibuktikan bahwa sebenarnya ada banyak tokoh-tokoh penyebar agama Islam di Jawa ini adalah orang-orang Tionghoa. Satu contoh saja misalnya Sunan Bonang. Orang Jawa menyebut Bonang itu gamelan yang ditutuk itu tung itu. Itu sebetulnya Bonang. Jadi itu dinasti Bun. Itu ada. Kalau misalnya dinastinya Go dinamakan Abednego setelah jadi Kristen. Tapi nama aslinya siapa? Itu ada. Demikian juga ini. Abraham itu namanya si aslinya siapa? Ternyata ya Abraham. Ab itu bapak, Abba. Kalau Ib ya tidak ada artinya Ibrahim. Ibrahim Hasan, Nur Aceh. Ab itu bapak. Ram itu besar. Nah karena Abraham itu dulu asal-usulnya dari Irak, dari Mesopotamia, ras yang dominan di sana itu ras Persia, yang satu rumpun dengan ras India. Ternyata Ram itu artinya besar, makanya ada Dewa Rama, yang artinya dewa yang besar. Penggalian arkeologi, filologi itu perbandingan kosakata zaman purba. Itu membuktikan kebenaran cerita-cerita Alkitab. Itu bukan sekedar isapan jempol. Cerita-cerita Alkitab itu bisa dibuktikan dengan bukti-bukti sejarah. Satu saat di dalam satu seminar Cak Nur dengan Profesor Dr. Olaf Suman di Paramadina. Profesor Olaf Suman mengatakan mengenai agama Abraham itu apa? Cak Nur lalu menyebut agama Abraham itu Hanif. Kok Hanif bagaimana? Hanif itu artinya menurut bahasanya orang Islam itu artinya yang membedakan diri dengan kemusyrikan. Yang membedakan diri dari penyembahan berhala. Yang membedakan diri dari banyak ilah. Hanif. Tapi ternyata saudara-saudara, Hanif itu bukan kata Arab juga, itu kata Arami, bahasa yang dipakai Tuhan Yesus. Hanfa.
Dan Hanfa itu artinya bukan Kristen. Ketika itu orang Yahudi pada zaman Muhammad ini berdebat dengan orang Kristen. Ibrahim itu Yahudi, si Kristen enggak, kamu bukan turunan Ibrahim karena kamu murtad. Turunan Ibrahim itu kami, Kristen. Lalu Quran mengatakan Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani. Makana Ibrahimu Yahudian wala Nasronian. Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani. Walakin kana hanifan muslim. Tetapi dia adalah orang Hanif yang Muslim. Nah di Syria waktu itu orang yang bukan Kristen itu namanya Hanif. Karena ada perdebatan bukan Yahudi, bukan Kristen, kata Hanif ini masuk di dalam Quran. Kalau begitu agamanya juga bukan Hanif. Sebab kata Hanif itu baru muncul kira-kira abad ketiga Masehi. Lalu apa nama agamanya? Mungkin memang Abraham tidak butuh agama, dia butuh Tuhan, saudara-saudara. Mungkin memang Abraham tidak butuh agama, dia butuh Tuhan. Agama itu muncul karena penyembahan diri kepada Tuhan. Apakah agama menyelamatkan? Tidak. Apakah Kristen menyelamatkan? Yang menyelamatkan Kristus. Karena itu saya sudah katakan, jangan khawatir. Saya diwawancari majalah dakwah, namanya Panji Masyarakat, dimuat bulan lalu. Bagaimana ini kekristenan ini nantinya akan mengkristenkan orang banyak? Dengan Kristen Anda ini, saya katakan jangan khawatir. Kami tidak akan mengkristenkan orang. Karena apa? Kami tidak mampu mengkristenkan orang. Kami tidak akan mengubah KTP orang. Kami hanya mengabarkan Yesus. Tidak mengkristenkan orang. Lalu bagaimana? Mengabarkan itu kan istilahnya itu kan woro-woro. Pengumuman barang siapa ingin diselamatkan, percayalah kepada Yesus Kristus sebagai firman Allah yang turun ke dunia, terus sebagai putra Allah yang tunggal. Woro-woro, kamu mau terima? Ya, welcome, silakan datang, ahlan wa sahlan. Kalau nggak mau, ya nggak maksa, kan begitu. Jadi apa salah nawari orang? Oh ya nggak salah. Tapi kalau akhirnya tertarik dan jadi Kristen, oh jadi Kristennya itu karena akibat terima Yesus, bukan tujuan. Ya kan benar kan? Jadi Kristen itu bukan tujuan, Kristen itu cuma lembaga. Yang menjadikan Kristen itu sebetulnya pemerintah, bukan kami. Loh kenapa? Di Indonesia ini ada aturan hukum, kalau orang biasanya nyembah Yesus, itu namanya Kristen. Otomatis KTP-nya diganti oleh pemerintah. Jadi yang mengkristenkan orang itu pemerintah, bukan kami. Kan begitu saudara-saudara. Jadi jangan takut dengan kekristenan itu tidak ada. Sebab yang data Kristen, Islam, Hindu, Buddha itu bukan pendeta. Yang bikin KTP pemerintah kok. Jadi yang mengkristenkan orang itu pemerintah sebenarnya. Dan ini perlu. Supaya apa? Supaya kita ini tidak mengandalkan kita, tapi mengandalkan Roh Kudus. Alkitab mengatakan, tidak ada seorang pun yang sampai menyebut Yesus itu Tuhan kalau bukan karena ilham Roh Kudus. Lah kalau Roh Kudus tidak memberi ilham, jangan dipaksa. Dia bukan pesuruh kita. Oleh karena itu kedaulatannya terletak di tangan Tuhan. Kedaulatannya terletak di tangan Roh Kudus yang memanggil orang itu. Saudara-saudara, ini perlu sekali untuk kita jadikan sebagai rambu-rambu di dalam pekabaran Injil. Saya selalu mengatakan untuk meyakinkan kepada seseorang akan kebenaran kitab suci ini dengan selalu mengatakan, mari kita gali terus. Kekristenan tidak alergi dengan ilmu pengetahuan. Kekristenan tidak alergi dengan penemuan-penemuan baru. Alkitab ini sudah sekitar 300 tahun diedel-edel oleh ilmu pengetahuan. Ternyata tetap segar bugar sampai hari ini. Amin. Alkitab mampu membela dirinya sendiri.
karena membuktikan dia adalah wahyu ilahi. Wahyu ilahi yang membuktikan diri. Sekarang ini buku apa di seluruh dunia yang paling banyak diterjemahkan? Hanya Alkitab. Sampai suku-suku yang belum bisa ngomong itu punya Alkitab sendiri. Suku-suku yang belum tahu, komunikasinya masih sangat sederhana, belum mengenal uang, masih mengenal barter, pertukaran barang. Itu Alkitab sudah diterjemahkan, saudara. Sampai kepada orang yang tidak melihat, Alkitab itu sudah dibikin tertentu supaya orang dengan tangannya bisa mereka apa artinya kebenaran dari sabda Tuhan itu. Saudara-saudara, kita lanjutkan pada ayat demi ayat. Kita akan membaca pada ayat yang kedua, yang ke-9. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar perempuan Mesir itu, jadi Hagar adalah perempuan Mesir yang menjadi cikal bakal orang Arab. Bagi Abraham sedang main dengan Iska anaknya sendiri. Dalam bahasa aslinya, Wetare Sarah, pada waktu dilihat Sarah, Et ben Hagar, Ha Misraim, bahwa anak Hagar orang Mesir itu, Yaledah le Abraham, yang dilahirkan bagi Abraham, Mi Sahak, sedang main-main dengan Iska. Saudara, kata main-main itu dalam bahasa Ibrani sahak. Itu mirip dengan nama Iska. Mungkin ini menjadi suatu alasan dari penulis Alkitab ini untuk menceritakan tentang adanya suatu konflik dalam suatu rumah tangga bapak beriman ini. Dan konflik ini ternyata mewakili nantinya konflik suku-suku Arab dengan suku-suku Israel sampai hari ini. Ayat 10 kita membaca, Weta'amor le Abraham, dan berkata Sarah kepada Abraham, Garas usir Ha'amat Hasud, hamba perempuan itu, Benah bersama anaknya, Kilohires, sebab tidaklah akan menjadi waris Ben Ha'amah Hasud, anak dari hamba itu, Im bersama Benei anakku Yitzhak. Jadi ini bahasa aslinya saya terjemahkan secara letterlah. Lalu status Hagar di sini sebagai anak, sebagai budak. Jadi waktu itu sebenarnya ada suatu temuan ya pada saat itu. Adatnya orang zaman Abraham, kalau seorang suami istri, istrinya tidak memiliki seorang anak, maka dia boleh mewaris itu dari hambanya. Jadi anak demi hukum. Makanya dalam Kejadian 15 itu, apakah engkau tega Eliezer itu akan menjadi waris akan harta dan rumahku? Lalu Tuhan memberikan janji bahwa engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Abraham tidak sabar. Saking tidak sabarnya, nurut adat waktu itu, Sarah mengatakan, sudahlah, ambil saja budakmu itu, hampiri dia. Nanti kalau punya anak, kau pasti punya anak dengan dia. Benar, si Hagar hambanya orang Mesir itu dihampiri sesuai dengan adat waktu itu, untuk mewakilinya memperoleh anak. Setelah Sarah sendiri memiliki anak, baru muncul konflik of interest dalam rumah itu. Nah, konflik of interest itu menyebabkan apa? Abraham ini sebal hatinya. Dan dia mengatakan begini, ayat 11, Wejira hadabar meot, maka hal itu sangat menyebalkan Abraham. Ini Abraham di mata Abraham. Al-Ozod, oleh karena hal yang memperhitungkan Beno anaknya, yaitu Ismail. Di sini Abraham secara daging kerasukan semangat kebapaan yang mencintai anak sulungnya Ismail, lupa pada janji Allah. Seringkali kita begitu, saudara-saudara. Kita lupa
bahwa sebenarnya Allah itu punya rencana yang paling indah untuk kita. Tetapi Abraham berdoa, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu, pada pasal 17 ayat 18. Tuhan, saya tidak tega mengusir anak ini. Kiranya Engkau sampaikan di hadapanmu anak ini selalu ada. Tapi Tuhan mengatakan tidak. Apa yang dikatakan oleh Sarah hendaknya engkau dengarkan. Ayat 12. Wa yomer Elohim el Abraham. Berfirmanlah Allah kepada Abraham, al-jira be aineka, jangan sebal hatimu. Al-hana'ar be al-emateka, karena hal anak dan budakmu itu. Karena apa? Ko asyerta amar eleika Sarah, dalam hal yang dikatakan Sarah kepadamu. Hendaknya engkau dengarkan, ki be yitzak yikra leka Zara, sebab dari Iskak lah akan disebut keturunanmu. Jadi di sini Tuhan memiliki rencana, Tuhan memiliki program untuk hidupnya Abraham, bahwa yang akan disebut keturunannya, ini keturunannya secara janji keselamatan, itu akan lahir dari Ishak, bukan dari Ismail. Tetapi Tuhan itu adil, saudara-saudara. Tuhan itu adil. Walaupun janji itu, janji keselamatan itu akan dilahirkan dari Ishak, tetapi Ismail pun juga dikasihi Tuhan. Karena itu pada ayat-ayat selanjutnya nanti kita akan melihat bahwa dia pun adalah anak Abraham, karena dia akan dijadikan sebagai bangsa yang besar. Ishak memperanakkan Yakub. Yakub memperanakkan Yusuf, kemudian dibuang ke Mesir, dan seterusnya sampai kemudian dari 12 suku yang dilahirkan oleh yang disebut akhirnya sebagai Bani Israel dari suku Yakub itu, kemudian ada suku Yehuda di mana Daud lahir. Ada suku Lewi di mana Musa lahir. Dan kemudian Tuhan memperbarui janjinya bahwa anak itu akan lahir dari suku Yehuda. Karena itu Yesus akan disebut sebagai anak Daud. Janji ini tidak pernah batal, walaupun ditawar-tawar oleh Abraham. Karena Abraham melihat sudah kebiasa hidup dengan Ismail, sedangkan Ishak itu kan masih kecil, belum terlalu dia biasa gitu. Dia ya kalau boleh Ismail ya di sini, Ishak ya di sinilah, mungkin karena dia pilihannya sendiri, karena manusia itu kan diciptakan sebetulnya monogami, tapi karena milihnya sendiri nggak sabar ya sudah punya 2 istri. Maksudnya Abraham itu ya mungkin satunya rumah di sini, satunya rumah di sini. Oh nggak bisa itu, harus diusir salah satu katanya. Wah, kok Tuhan kelihatannya kejam sekali membenarkan pengusiran. Loh, ini gimana ini? Tuhan kok kelihatannya kejam sekali. Tapi sebenarnya Tuhan punya rencana yang indah. Coba Anda bayangkan, seumpama Hagar tidak jadi diusir dan tetap tinggal di Kanaan, bangsa Arab itu tidak ada, saudara-saudara. Ini rencana Tuhan, amin. Jadi sesuatu yang kadang-kadang kita pikirkan tidak masuk akal, itu ternyata Tuhan memiliki rencana yang indah. Siapa yang punya pikiran bahwa saya akan menjadi penceramah Kristen? Itu tidak ada. Pikiran saya tidak ada. Waktu itu saya hidup berpikiran, kalau suatu saat saya nanti meneruskan agama orang tua saya, madrasah, di situ ada masjid, saya hidup dengan para istri saya. Ya karena memang itu diizinkan kalau dalam agama lama. Kalau agama sekarang kan nggak boleh. Pikiran saya kan begitu. Tapi tiba-tiba kok ya di luar skenarionya kita. Tuhan tiba-tiba loh kok jadi pengkhotbah keliling. Gimana ini? Ya itu rencana Tuhan. Dan saya tidak tahu. Saya diikat oleh kesetiaan Tuhan yang tidak kelihatan. Demikian juga seperti Abraham ini. Abraham menginginkan kalau bisa ya sudahlah Ismail tinggal di sini. Tapi apa yang terjadi?
Seumpama Ismail tetap tinggal bersama ibunya di Kanaan, bangsa Arab itu tidak ada. Dan untuk apa bangsa Arab ini lahir? Saudara-saudara sering mengatakan, wah Arab itu tidak ada artinya lah. Arab itu apa kan gitu. Sering terjadi begitu. Nah, padahal saudara tidak sadar ini sebetulnya yang memprovokasi ini orang Barat sebetulnya. Karena anti Timur Tengah. Coba kita bayangkan. Kita selalu karena di gara-gara Alkitab ini ada Israel. Entah itu Israel rohani atau Israel yang membunuh orang Palestina, kita selalu mendukung pokoknya Israel kan begitu kan. Nah saudara lupa di Timur Tengah orang-orang Arab itu banyak Kristennya malahan. Itu berarti kan saudara mengesahkan atas nama Israel membunuh saudara-saudara sendiri orang Palestina yang agamanya Kristen. Lebanon itu negara Arab yang mayoritas agamanya Kristen. Di Timur Tengah, di negara Israel sendiri, orang Israel yang bertobat menerima Yesus itu baru 3,2% menurut sensus misi tahun 90. Sementara ada berjuta-juta orang Arab yang menjadi murid Yesus. Loh, kita nggak tahu bahwa sebenarnya saudara kita orang Arab yang beragama Kristen ini lebih banyak daripada saudara kita orang Yahudi yang beragama Kristen. Loh, ini bagaimana? Saudara jangan kaget kalau saya tunjukkan bukti-bukti ayat Alkitab bahwa bangsa Arab itu sangat dikasihi Allah. Dan karena seringkali menjadi pengingat Israel ketika Israel lupa diri. Mari kita buka Yesaya pasal 60. Yesaya pasal 60. Kita akan membaca ini adalah nubuatan tentang zaman yang akan datang. Kita akan membaca pada ayat yang ke-5, ke-6, dan ke-7. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta yang menutupi daerahmu. Unta-unta muda dari Midian dan dari Eva. Mereka semua akan datang dari Seba. Akan membawa emas dan kemenyan. Serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Saudara tahu siapa Midian? Musa memperoleh mertua suku Midian yang namanya Yetro di bawah kaki gunung Sinai. Midian itu adalah suku Arab. Saudara tahu siapa Eva? Eva itu adalah suku Arab. Saudara tahu siapakah itu Kedar? Kedar dan Nebayot itu adalah anak-anak Ismail. Dan pada ini judul yang diberikan Alkitab, kemuliaan Sion yang akan datang. Ketika sang benih yang lahir dari keturunan Ishak nanti, sang juru selamat, yaitu Tuhan Yesus, yang akan lahir dari benih Ishak itu lahir. Ketika itu bangsa Arab akan mempersembahkan untuk kemuliaan Sion, kemuliaan Kristus, kemuliaan Allah Mesias yang akan datang. Lalu ada posisi khusus bagi bangsa Arab di sini karena dia ini sepupunya Ishak. Itu di sepupu bangsa Arab itu sepupu kita. Saudara umat Islam itu sepupu kita. Dia akan merayakan kedatangan Kristus, akan membawa anak unta muda, akan membawa kambing, akan membawa persembahan domba jantan, lalu akan membawa emas dan kemenyan. Siapakah orang-orang Majus itu sebenarnya? Para bapak gereja masih berselisih pendapat tentang orang Majus. Biasanya di sekolah-sekolah minggu kita gambarkan orang Majus itu adalah orang Persia. Tetapi kalau saudara lebih cermat membaca nubuatan Alkitab, Persia tidak pernah dinubuatkan.
untuk memberikan persembahan kepada Mesias. Tidak pernah ada bangsa Persia akan datang untuk menyambut Mesiasnya di Bethlehem. Yang ada orang Arab. Dan saudara tahu, produksi kemenyan dan emas terbesar di Timur Tengah itu adalah negara-negara Arab. Karena itu, Justinus Martir itu adalah bapak gereja dari abad kedua Masehi. Lahirnya tahun 100. Jadi jaraknya dengan Tuhan Yesus dan para rasul itu masih hanya sekitar 1 abad saja. Dia mengatakan orang-orang Majus itu adalah orang-orang Arab yang datang untuk menyambut Mesias orang Yahudi, Mesias Israel. Dan ini tidak hanya didukung oleh data-data Alkitab, tapi juga didukung oleh data-data sejarah sejaman dengan itu. Orang Yahudi itu sering diingatkan Tuhan melalui bangsa Arab. Seorang rabi Yahudi yang namanya Rabi Naaman, ketika ditanya tentang sebuah nas Alkitab, dia katakan dari Libanon Tuhan memberikan peringatan. Apa artinya kata Rabi ini? Bangsa Arab itu seringkali mengingatkan orang Yahudi saudaranya itu apabila mereka lupa akan janji Allah. Orang Yahudi itu punya suatu tradisi yang namanya kitab Talmud. Dalam kitab Talmud ini orang Yahudi itu memiliki cerita-cerita akan datangnya Mesias yang akan datang. Lalu diceritakan dalam kitab tradisinya orang Yahudi. Tradisi ini ternyata membenarkan Alkitab. Jadi Alkitab itu arkeologi juga cocok, cerita-cerita seabad sejarah waktu itu juga cocok. Dikatakan begini. Suatu saat ada orang Yahudi yang sedang membajak di sawah. Kemudian ada orang Arab lewat. Kemudian ketika orang Arab lewat, itu lembunya mengirik. Jadi lembunya itu berbunyi. Kemudian orang Arab itu menegur orang Yahudi. Assalamualaikum ya Yahudi bin Yahudi. Waalaikumsalam ya Arab bin Arab. Assalamualaikum wahai Yahudi, anaknya orang Yahudi. Dia menjawab, waalaikumsalam Arab bin Arab. Ada apa? Cepat, itu tali dari pasangan kok lembumu itu segera dilepas, jangan diikat lagi. Ada apa Arab bin Arab? Mesias sudah datang. Di mana dia datang? Ada di Bethlehem, sesuai dengan nubuat Nabi Mika katanya. Lalu Yahudi ini bingung, dia cepat-cepat mengambil itu untuk dilepas lembunya. Jadi melepaskan lembu itu lambang untuk menyambut kedatangan raja. Kemudian ketika mau dilepas, dia mau datang ke sana, Arab ini lewat lagi karena kelamaan dia mempersiapkan diri. Yahudi ini dalam mempersiapkan diri mikir-mikir, ini benar di Alkitab itu dikatakan di nubuat Nabi Mika pasal 5. Wahai Bethlehem Efrata, engkau yang terkecil di antara suku-suku di Yehuda, tapi daripadamu akan bangkit penyelamat Israel. Tapi dia mikir-mikir loh, tapi yang kasih tahu kok harus Arab itu, kok harus Arab bin Arab. Padahal orang Yahudi kan gak senang dengan orang Arab, saudara-saudara. Wah, jangan-jangan Arab menipu saya ini. Dia semakin bingung lagi, mau diikat lagi lembunya, mau dilepas, si Arab tadi datang lagi. Wahai Yahudi bin Yahudi, ikat kembali lembumu. Loh kenapa? Bait Allah sedang dihancurkan. Wah, ini Arab ini membingungkan saya katanya. Orang Yahudi datang. Pada saat dia datang ke Bethlehem, dia sudah keduluan orang-orang Arab yang menyambut Tuhan Yesus di situ. Artinya apa? Yang pertama akan menjadi yang terkemudian, dan yang terkemudian akan menjadi yang pertama. Dan itu terbukti, saudara-saudara. Ini memang hanya cerita, historisitasnya mungkin diragukan, tapi menggambarkan suatu pergumulan pikiran. Orang Yahudi itu asal Arab dia tidak percaya. Wah, Arab itu tukang nipu, Arab itu tukang bohong, itu orang Yahudi. Saya pernah, saudara-saudara,
Di Israel, saya pernah belajar bahasa Ibrani pada seorang rabi. Dia dengan sombongnya anti Arab. Dia cerita kepada saya begini, Mr. Nur, Anda tahu apa bedanya orang Arab dengan keledai? Saya pikir apa? Saya diem aja. Terus dia mengatakan, ya sama-sama tidak ada. Kenapa? Orang Arab dengan keledai itu sama-sama tidak punya otak. Ini orang Yahudi yang mengatakan. Waduh, saya juga sebetulnya tersinggung, saudara-saudara. Karena apa? Sebenarnya di Yahudi itu ada kata-kata ini, Hamor nosesefarim, keledai yang memikul kitab tebal. Keledai ini lambangnya orang Yahudi sendiri sebetulnya. Saya balas gitu, nanti saya tidak boleh belajar, ya saya diem saja. Tapi saya simpan dalam hati, Yahudi kok sombongnya seperti ini. Ketika Yahudi sombong-sombong seperti itu, coba lihat. Ketika peristiwa Pentakosta, Roh Kudus turun, dan di situ Roh Kudus menjamah banyak bangsa-bangsa. Bangsa apa yang salah satunya hadir di situ? Bangsa Arab. Sementara orang Yahudi karena nggak percaya dengan Kristus, dia malah menyalibkan juru selamatnya. Dia ketinggalan dari orang Yahudi. Allah tidak menerimakan itu. Orang Yahudi dihukum oleh Allah. Tahun 70 Masehi Yerusalem dipukul oleh tentara Romawi yang namanya Jenderal Titus. Ketika itu sesuai dengan nubuat Yesus, tidak ada satu batu pun yang terletak di atas batu orang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Yahudi dibuang ke seluruh negeri. Sampai mereka hidup di Meksiko, mereka hidup di Ethiopia, hidup di barat. Yahudi ini masih ndablek juga. Tidak mau percaya dengan juru selamatnya. Yang lahir dari suku bangsanya sendiri. Kemudian dipanggil Tuhan. Yahudi, kamu saya beri tanda. Ketika kamu akan kembali ke tanahmu semula. Ketika itu engkau akan datang kepada Kristus. Tahun 48 orang Yahudi merdeka. 2000 tahun mereka terserak-serak di muka bumi. Kemudian tahun 48 mereka datang lagi ke Israel. Satunya bahasa Jerman, satunya bahasa Inggris, satunya bahasa Ethiopia, satunya bahasa Arab. Tidak saling mengenal. Tuhan masih membangkitkan seorang yang namanya Eliezer bin Yehuda. Dia mengajar kembali bahasa Ibrani. Coba Anda bayangkan, selama hampir 2000 tahun yang namanya bahasa Ibrani itu bahasa mati. Hanya dikenal di sinagoge, rumah ibadah Yahudi. Tiba-tiba ketika Israel menerima kemerdekaannya tahun 48, bahasa nasional adalah bahasa Hebrew. Saya punya data-data saudara. Waktu tahun 48 itu orang Yahudi bikin koran. Itu dia bikin koran, itu tidak punya nama untuk radio transistor, tidak punya nama untuk pesawat terbang. Jadi dia nulis bahasa Ibrani, nanti kalau menyebut nama radio atau nama pesawat, itu dipinjam bahasa Inggris, baru bahasa Ibrani lagi. Itu data-data itu saya punya. Apa rencana Tuhan di balik semua ini? Seperti Abraham yang tidak tahu, seperti Abraham yang mencoba untuk menawar-nawar rencana Tuhan, kita pun sering begitu. Yahudi pun sering begitu. Arab pun sering begitu. Ternyata rencananya luar biasa, saudara-saudara. Ketika munculnya kelompok agama baru yang namanya Islam, mereka sangat-sangat meragu-ragukan keaslian Alkitab ini. Dengan mengatakan, wah kitab bahasa aslinya sudah tidak ada. Alkitab itu sudah dipalsukan. Tuhan memberikan bukti untuk abad ini. Tahun 47, setahun sebelum bangsa Israel pulang kembali ke tanah Israel, ditemukan naskah-naskah gulung laut mati yang namanya The Dead Sea Scroll. Dalam naskah ini, saya punya koleksi agak lengkap naskah ini, saya beli dari laut mati. Itu antara lain ditemukan naskah gulung yang namanya naskah gulungan Nabi Yesaya. Dari kulit kambing, perkamen. Kemudian dikerangkai-rangkai.
Waktu itu ada orang Arab lagi, yang nemukan juga orang Arab lagi, bukan orang Yahudi. Orang Arab namanya Muhammad Adib. Dia ini gembala kambing. Dia mungkin sedang kurmanya habis atau minumannya habis. Dia saking lelah, kemudian dia sambil tiduran dia lempar-lempar batu ke mulut gua di Laut Mati. Ketika dia lempar batu itu tiba-tiba ada suara prak. Wah, dia kaget, suara apa itu? Dia lari ke mulut gua, dicari, itu ada kendi. Tempayan, saudara. Itu ada gunungannya berat sekali. Nah, dasar Arab buta huruf. Dia pikir, wah, ini mahal harganya kalau dijual di pasar loak ini. Lalu dia angkat itu, dijual ke pasar loak. Dan memang mahal. Besoknya dia cari lagi ke situ. Ketika ekspedisi ilmu pengetahuan orang Syria yang dipimpin oleh seorang imam dari gereja ortodoks Syria, namanya Mar Yesua Samuel, dia menemukan naskah ini. Wah, ini bahasanya bahasa Arami, bahasanya Tuhan Yesus ini. Ini bahasanya bahasa Yahudi, bahasa Ibrani. Ini sangat penting. Lalu diserahkan pada perpustakaan Hebrew University dan kemudian diperiksa oleh Profesor Dr. Sukenik. Ketika ditemukan ternyata itu naskah Alkitab yang usianya 1000 tahun lebih tua daripada naskah yang kita punya. Naskah itu berasal dari tahun 150 sebelum Masehi. Naskah Perjanjian Lama lengkap kecuali kitab Ester. Dan ketika dilihat, itu yang namanya naskah Gulung Yesaya, ada 731 cm panjang dan 31 cm lebar. Itu memuat seluruh Nabi Yesaya ditemukan di gunungan gua pertama. Setelah dicari, naskah kita tertua sebelum kita memiliki yang namanya Dead Sea Scroll ini, yang namanya naskah Masoret dari abad ke-10 Masehi. Itu paling tua dulu kita punya. Setelah ditemukan dari tahun 150 sebelum Masehi, kita punya naskah yang 1000 tahun lebih tua dari naskah tertua ini. Jadi kalau dari zaman kita, usianya 2000 tahun lebih naskah itu. Ketika diteliti, selama jarak penyalinan 1000 tahun dari naskah Gulung Nabi Yesaya, hanya ada 15 kata yang terhapus dan tidak jelas. Semuanya persis sama dengan Alkitab yang kita punya ini. Ini bukti berteriak, saudara-saudara. Masih tidak percaya lagi bahwa Alkitab itu tidak pernah dipalsukan. Ini bukti sejarah. Rupanya Tuhan menghendaki bangsa Yahudi itu keluar tersebar di seluruh dunia. Memberikan bukti. Sudah kamu ngeluruso kemana-mana, ngeluyuro kemana-mana. Tinggalkanlah bahasamu. Sekarang ini hikmahnya. Kalau misalnya Nabi Musa hadir di tengah-tengah kita dan pidato, bahasa Ibraninya dia persis dengan bahasa Alkitab kita. Kita semua ngerti. Karena apa? Selama 2000 tahun bahasa Ibrani dijaga oleh Allah. Tidak boleh berubah. Karena bahasa ini dikuduskan sebagai bahasa untuk menulis kitab suci kita. Amin. Ini luar biasa. Jadi jarak yang begitu luas, tidak pernah ada pemalsuan. Masa masih mau ngotot katanya Alkitab itu tidak ada yang asli. Saudara-saudara, kalau punya rezeki dari Tuhan, nanti datanglah ke Israel. Datanglah ke namanya Shrine of the Book di Museum Israel. Lihatlah bagaimana naskah-naskah Alkitab itu yang usianya 2000 tahun itu sekarang masih ada. Saya suatu saat sedang menyiapkan satu buku yang judulnya adalah Bukti dari Yang Maha Tinggi. Jadi itu mengenai bukti-bukti Alkitab yang ternyata tidak pernah berubah sampai hari ini. Tuhan memiliki rencana yang paling indah dalam hidup kita. Tuhan memiliki rencana yang kadang-kadang kita tidak tahu. Seperti kasusnya Abraham, Ismail, dan Ishak. Yang terakhir mari kita baca Kejadian pasal 16. Kita akan melihat bagaimana perilaku dari anak
Hagar ini. Ibrahim memiliki anak Ismail yang karakternya diterangkan dalam kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal 16. Kitab ini saudara-saudara bersambungan dengan pasal 21 yang tadi kita baca. Kita akan membaca mulai pada ayat yang ke-11. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang anak laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya dia akan menentang semua saudaranya. Saudara-saudara, ayat ini menceritakan karakter anak Ibrahim, yaitu Ismail. Karakternya itu disebutkan seperti keledai liar. Vehu yihye pere Adam. Sebutan ini sebetulnya sebutan yang cukup mulia, bukan sebutan negatif. Banyak orang mengatakan, oh Arab itu dasar keledai gitu. Keledai liar, tukang bertengkar. Artinya bukan seperti itu. Artinya bahwa dia memiliki karakter sebagai anak padang gurun yang lincah. Anak padang gurun yang sangat bersabung nyawa untuk mempertahankan hidup. Sebab ada hamba Tuhan yang mengartikan ini dengan rasialisme anti Arab. Ini saya jawab, tidak benar. Ayat ini tidak mengandung anti rasial apa-apa. Ayat ini tidak mengandung anti Arab. Ada hamba Tuhan yang mengartikan ini karakternya orang Islam yang suka bertengkar, bukan seperti itu. Untuk mengerti bagaimana maknanya keledai, saya ingin saudara membaca satu bagian Alkitab lagi supaya kita tidak menjadi anti rasial. Jadi kalau kita tidak mau anti Tionghoa juga jangan anti Arab, saudara-saudara. Banyak orang Arab itu juga saudara kita, orang-orang Kristiani yang dikasihi Tuhan. Kita akan membaca Ayub pasal 39 ayat 7 sampai dengan 11 supaya referensi kita banyak, nanti pulang oleh-olehnya juga banyak ayatnya. Anak-anaknya menjadi kuat dan besar di padang gurun maksudnya. Bahasa Ibrani-nya midbar. Mereka pergi dan tidak kembali lagi kepada induknya. Siapakah yang mengumbar keledai liar? Atau siapakah yang membuka tali tambatan keledai jalang? Kepadanya telah kuberikan tanah dataran sebagai tempat kediamannya, dan padang masin sebagai tempat tinggalnya. Ia menertawakan keramaian kota, tidak mendengarkan teriakan si penggiring. Ia menjelajah gunung-gunung padang rumputnya dan mencari apa saja yang hijau. Ini karakternya orang-orang padang pasir. Jadi keledai liar itu artinya bukan keledai jahat, tidak bisa diatur, tukang mencuri, tukang bohong, bukan itu. Artinya, coba Anda lihat, ayat 7 ini positif. Anak-anaknya menjadi kuat dan besar di padang. Mereka pergi dan tidak kembali lagi kepada induknya. Siapa yang mengumbar keledai liar? Dan siapakah yang membuka tali tambatan keledai jalang? Kepadanya telah kuberikan tanah dataran, padang gurun, sebagai tempat kediamannya, dan padang masin sebagai tempat tinggalnya. Lalu ayat 10, dia menertawakan keramaian kota. Jadi orang Yahudi itu menyebut orang Arab saudaranya ini pun juga dengan negatif, bukan dengan negatif. Bnei Hamidbar, anak-anak padang gurun. Artinya orang-orang Arab yang hidup di padang gurun yang memiliki daya tahan hidup yang luar biasa.
Anak-anak yang hidup di padang gurun, yang memiliki daya tahan hidup dan semangat perjuangan yang besar. Karena itu, sekarang ini ada pepatah. Kalau orang Jawa, itu pepatahnya tentang waktu. Alon-alon asal kelakon, Belanda masih jauh. Makanya orang Jawa itu paling santai. Kalau budayanya Jawa itu budaya yang masih agraris. Jadi suka berteduh di bawah nyur melambai, nyanyian rayuan Pulau Kelapa. Sekarang mungkin ketinggalan kalau itu lagi. Nah, orang barat budayanya sudah budaya fungsional. Waktu itu uang. Makanya orang barat mengatakan time is money. Nah, orang Arab punya pepatah tentang waktu sendiri. Ini yang namanya anak-anak padang gurun keledai liar tadi. Al-waktu bisayf. Waktu itu pedang. Kalau kita tidak membacok, ya dibacok duluan. Ini orang Arab. Nah, tapi maknanya artinya apa? Bertahan hidup di padang pasir. Jadi di sana itu hidup itu luar biasa tantangannya. Karena itu, kalau kita tidak menjadi orang kuat, kita sulit bertahan hidup. Itu maksudnya. Dan Ismail itu seperti itu. Bangsa yang dilahirkan di padang gurun, yang menertawakan keramaian kota. Dia tidak suka dengan kehidupan kota. Dia hidup di padang gurun. Allah punya rencana, saudara-saudara. Padang gurun itu ditarik anak-anak Ismail, yang Kanaan itu untuk Ishak. Ketika anak janji Kristus sebagai Mesias lahir dari suku Ismail, suku Ishak di Israel, Arab ini juga menyambut. Saudara-saudara sudah mengerti bahwa pada abad pertama yang pertama kali mengenal Kristus adalah orang-orang Arab. Karena itu, sekarang ini kami memiliki misi yang besar, yaitu untuk memenangkan anak-anak Ismail ini. Saudara mau mendukung dalam doa. Misi ini tidak bisa dilandasi atas kebencian dengan suku Arab. Tidak bisa dilandasi atas kebencian dengan suku-suku Ismail. Justru kita harus mengasihi mereka. Bagaimana kita bisa memenangkan mereka kalau kita tidak atensi, tidak simpati kepada mereka? Dan ini bahasanya yang indah, yang bersyair itu kita pakai dalam pelayanan. Karena memang gereja ini muncul di Arab dan banyak sekali mendapat penganutnya di sana. Saudara-saudara, kita akan memperhatikan ini. Ayat-ayat firman Tuhan ini memandu kepada kita agar kita menaburkan Injil dengan melintasi batas-batas rasial, batas-batas bahasa, batas-batas agama, batas-batas adat istiadat. Injil dimenangkan bagi semua. Engkau yang memiliki latar belakang orang Batak, tidak usah ingin seperti yang luar Batak. Tetap saja terima Kristus dalam budaya Batak. Engkau yang memiliki budaya dengan suku Tionghoa, tidak ada antirasialisme dalam Alkitab, termasuk antirasialisme Arab. Tuhan memberikan contoh pada kehidupan Ismail dan Ishak ini. Tuhan memberikan contoh. Anakmu yang disebut keturunanmu akan lahir dari Ishak. Tetapi Ismail pun akan kujadikan bangsa yang besar. Karena ia pun anakmu juga. Di sini tidak ada antirasialisme. Nubuat ini justru benar. Suku-suku Ishak ini sekarang muncul di Israel yang kecil itu, yang menjadi pusatnya Timur Tengah. Dikelilingi oleh bangsa-bangsa Arab yang besar. Ada Libanon yang mayoritas Kristen Arab. Ada Syria. Ada Yordania. Ada Arab Saudi. Ada negara-negara Arab yang lain. Ada Mesir. Semua orang-orang Arab. Dan ada juga banyak mereka yang adalah pengikut-pengikut setia dari Tuhan Yesus Kristus. Ada satu cerita ketika seorang pemimpin gereja Syria
datang orang-orang Islam dan mengatakan, kami ingin membaca Injilmu, terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kemudian patriark mencoba menerjemahkan dalam bahasa Arab. Kemudian seorang patriark dituduh oleh seorang muslim ini mengatakan, setiap ada kata Tuhan untuk Yesus kamu hapuskan. Setiap ada kata-kata anak Allah untuk Yesus kamu hapuskan dalam terjemahan. Tidak bisa. Sekalipun 1000 panah prajurit Tuanku akan menembus dadaku. Dalam terjemahan ini tidak akan pernah saya hapuskan Tuhan untuk Yesus, anak Allah untuk Yesus. Keberanian ini disambut oleh pemimpin Islam ini. Teruskan sesuai dengan apa yang tertulis di situ. Saya kagum akan konsistensimu mempertahankan iman. Jadi di tengah-tengah situasi sulit, jangan saudara-saudara malah larut. Ya, situasi kan belum aman Pak. Kita kan ya sementara lah menyelamatkan diri. Kalau ngomong Tuhan Yesus jangan banter-banter, jangan begitu. Malah mereka nggak menghargai kita. Saya ini saudara-saudara memberikan ceramah di pusat-pusat kajian Islam. Ketika mereka mengatakan bahwa Tritunggal itu tidak cocok dengan ajaran Yesus, ya saya ngomong, saya bantah, tidak bisa begitu. Tritunggal itu begini-begini, ketuhanan Yesus itu begini-begini. Apa yang terjadi? Mereka malah bukannya tidak mengundang saya lagi untuk saya bersaksi. Dia katakan, saya menghormati keteguhan pendapat Anda. Silakan Anda terus datang. Kita bisa berbeda pendapat, tapi saya menghormati perbedaan pendapat itu. Amin. Ini yang kita terjadi. Coba kalau misalnya itu patriark yang menerjemahkan Injil bahasa Arab itu, ya sudahlah sementara karena kita sedang dikuasai pasukan Islam. Ya yang Tuhan Yesusnya ditulis kecil saja. Nanti yang lain besar, enggak begitu. Sekalipun 1000 anak panah dari prajurit Tuanku menembus dada saya tidak akan menghilangkan apa yang tertulis dalam firman ini. Dan kemudian pemimpin Islam mengatakan, silakan teruskan sesuai dengan yang tertulis di situ. Kadang-kadang kita dihormati bukan karena kita takut, bukan karena kita minder, tapi karena kita berpegang teguh apa yang kita anggap benar. Amin. Di tengah-tengah situasi sulit, jangan saudara-saudara menyerah dengan keadaan. Kalau saudara lari ke depan terbentur jurang, lari ke samping kanan, ke samping kiri ada tembok, di belakang ada gunung, masih ada satu tempat pelarian, lari ke atas. Di tengah-tengah situasi krisis, saudara terancam, apakah saudara mampu mendoakan yang mengancam saudara? Saya kembali kepada doa saya yang paling manjur, yang telah membuktikan bahwa campur tangan Tuhan atas hambanya. Ketika saudara fitnah, ketika saudara terancam, ketika mungkin saudara dijarah dan menjadi korban penjaraan dari mereka-mereka yang tidak mengerti apa yang mereka perbuat, mampukah kita mengampuni mereka? Jikalau kita tidak mampu, tidak ada bedanya kita dengan penjahat. Kenapa? Penjahat itu juga mengasihi golongannya sendiri, membenci lawannya yaitu polisi. Coba tahu penjahat itu kan begini. Ya udahlah, kita kan satu kongsi. Ya kita sekarang ngerampok di mana di orang itu, kita kan teman. Ya sudah. Tadi kamu yang manjat tembok, saya yang ngambili uangnya, kamu yang lari. Ya kita bagilah. Dapat 1 juta ya dibagi 2 ya 500-an gitu. Dipotong biaya operasional, ini perampok. Lah kalau saudara-saudara, ya saya hanya mengasihi orang Kristen saja. Saya hanya mengasihi orang Pantekosta saja. Saya hanya mengasihi sesama pribumi saja. Saya hanya mengasihi sesama Tionghoa saja. Saya hanya mengasihi sesama Batak saja. Apa bedanya dengan penjahat yang mengasihi sesama penjahatnya? Tidak ada bedanya. Karena itu Tuhan dengan sangat tegas dia mengatakan, apakah dia mengirimkan hujan untuk kelompok tertentu? Artinya ini hujan khusus rumahnya orang Kristen.
Di sebelahnya rumahnya orang Hindu tidak ada hujan, apa begitu? Tidak. Berarti Tuhan menguasai semua. Yesus mengasihi semua orang. Yesus harus kita kabarkan kepada semua orang. Jangan Yesusnya di-HI sendiri. Yesus ditulis di bawahnya khusus kalangan sendiri. Gak ada itu istilahnya. Orang suka menulis buku ketakutan khusus untuk kalangan sendiri. Kalau saya nggak pernah saya tulis begitu. Nah, Injil itu harus dibaca orang banyak kok untuk kalangan sendiri. Itu namanya hak ciptanya Tuhan Anda batasi untuk dia berfirman. Biarlah dia berfirman kepada siapa saja. Mungkin kita tidak tahu apa yang Tuhan perbuat atas rencana pada masing-masing orang. Tugas kita adalah memberitakan. Roh Kudus yang memberikan pertumbuhan. Kita menanam dan menyiram, tapi Roh Kudus yang memberikan pertumbuhan iman.